KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan, segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai.
Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegah, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian gak ada hubungannya dengan PN. Jangan masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya
Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat
terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu, gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu, kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding-tuding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu
urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian gak ada hubungannya dengan PN. Enggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika
itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, Saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan
pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik,
mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris ini Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris ini Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan
bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja. Politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu.
buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai,
Saya juga bukan pemilik partai supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami mendorong saudara Kaisang itu supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai.
Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan ditudang-tuding kan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya
Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat
terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu, gitu. Kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjalankan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha itu, ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu, kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja.
Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu.
dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam
perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya.
Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Lihat ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini.
Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu.
pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan
memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian gak ada hubungannya dengan PN. Jangan masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha
Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, oh enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi.
Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, itu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana. Kan itu, sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Lihat ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai.
Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya
Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Lihat ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tuding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat
terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu, gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Kan itu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu, kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu
urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tuding banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tuding banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Nah, itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika
itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu.
di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya. Kita tahu ya, Saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan. Dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong Saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada Saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak.
anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan dituding banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan dituding banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur
atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Menurut saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Menurut saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Menurut saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong
Saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak, salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, nggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai,
Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan
dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami
harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. Lihat ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja.
Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar, dan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris ini Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya, supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Kan itu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai.
Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan, segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Oh, saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Enggak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis.
kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya. 8 ya. Itu. Jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding-tuding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tetapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tuding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tetapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Haris sendiri, Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya itu kan dituding-tuding banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Tetapi kan memang itu urusan partai politik, mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai.
Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Hari Senin Pak Pramono itu jadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya? Kita tahu ya, saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Dan itu salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi. Hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN, nggak masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Yang nggak ada persoalan, misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah ada penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Ditjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan, segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi.
Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak salah satu. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama Jabar dan Bapak dituding sebagai salah satu yang Menurut saya itu kan ditudang-tudingan banyak banget. Tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding. Tetapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai. Saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari sendiri Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Apakah fasilitas itu gratifikasi atau bukan? KPK perlu penjelasan, perlu keterangan dari yang bersangkutan. Itu intinya. Makanya kami perlu klarifikasi, kami perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul di tengah masyarakat terkait dengan fasilitas buat saudara Kaisang tadi itu. Gitu. Sebetulnya ini semua masih dalam ranah pencegahan, kan begitu. Jadi gratifikasi LHKPN itu kan semuanya masih dalam ranah pencegahan dan juga untuk pendidikan anti korupsi, kan gitu. Di mana letak unsur pendidikan anti korupsinya, kita tahu ya saudara Kaisang itu sekarang menjadi ketua umum PSI kan, dan KPK beberapa waktu yang lalu kan sudah melakukan pendidikan politik cerdas berintegritas. Nah, dalam rangka itulah kami ya mendorong saudara Kaisang itu ya supaya di dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun selaku ketua partai politik, yaitu juga bisa menjadi role model nilai-nilai anti korupsi. Gitu. Salah satunya apa? Nilai-nilai anti korupsi, hidup sederhana, kan itu sederhana. Nah, ini yang sebetulnya kami harapkan dari proses klarifikasi itu. Buat yang bersangkutan juga baik, kan begitu. Pasti nanti setelah beliau menjelaskan, semua akan menjadi terang benderang. Taruhlah misalnya, ya itu bagian nggak ada hubungannya dengan PN. Jangan masalah. Ada hubungan dengan bisnis, kan seperti itu. Kan yang di media kan juga sudah ada informasi terkait dengan kegiatan usaha Mas Kaisang tadi itu. Ya nggak ada persoalan. Misalnya, enggak, ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nggak ada persoalan. Ini bukan korupsi kan, bukan gratifikasi.
Apakah selesai itu? Oh enggak, gitu kan. Kalau itu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan pada saudara Kaisang, berarti itu kan bagian dari penghasilan. Biarlah menjadi urusannya Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Ketika nanti ada laporan pajak, tinggal dicek ya, apakah penghasilan berupa fasilitas tadi itu. Nilainya berapa kemarin itu? 8 ya? 8 miliar ya. Itu, jadi tidak selesai di KPK, tetapi ketika itu bagian dari fasilitas yang diberikan perusahaan, ya, itu menjadi penghasilan buat yang bersangkutan. Dan itu pasti nanti teman-teman dari Dirjen Pajak lah yang akan menindaklanjuti itu. Kan seperti itu. Jadi itu mekanismenya. Buat KPK hanya ingin mengklarifikasi terkait dengan ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan penyelenggara negara, ya itu, dan juga untuk melakukan pendidikan anti korupsi. Belakangan ini muncul isu soal invisible hand yang menghambat jalan Anies Baswedan di Pilkada 2024. Bahkan muncul tudingan bahwa Presiden Joko Widodo ikut terlibat. Merespons hal ini, Presiden Jokowi pun memberikan bantahannya. Ditemui di Rumah Sakit Darmais Jakarta pada Jumat 30 Agustus, Jokowi mengungkapkan dirinya kerap kali mendapat sejumlah tudingan terkait hal ini. Jokowi lantas menegaskan bahwa urusan pencalonan dalam Pilkada 2024 merupakan ranah partai politik. Ia menekankan bahwa dirinya bukanlah ketua partai atau pemilik partai. Jokowi pun menyatakan dirinya sama sekali tak terkait dengan urusan pilkada. Sebelumnya, bantahan yang sama juga telah disampaikan oleh pihak istana. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulis pada Jumat menegaskan, segala persoalan internal partai tak seharusnya dikaitkan dengan Presiden Jokowi. Menurut Ari, pencalonan kepala daerah dan wakilnya menjadi urusan parpol atau koalisi parpol. Ari pun meminta agar Jokowi tak diseret-seret dalam berbagai masalah internal partai. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang itu urusan partai politik. Mau mencalonkan dan tidak mencalonkan itu urusan koalisi, urusan partai politik, ada mekanisme, ada proses di situ. Saya bukan ketua partai, saya juga bukan pemilik partai, supaya tahu semuanya. Apa urusannya? Pak Hari Senin Pak Pramono itu menjadi jembatan gitu Pak untuk bisa menengahi komunikasi. Ya boleh saja, anggapan itu boleh saja. Tapi itu benar berarti Pak. Anggapan itu boleh saja. Pak Anies itu tidak bisa maju di Pilkada DKI sama jabatan Bapak dituding sebagai salah satu yang... Saya kan dituding-tudingan banyak banget, tidak masalah itu saja, dituding mencegat, dituding menghambat, dituding... Ya, tapi kan memang